Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Lazia. Di video kali ini aku akan membahas tentang macam-macam seleksi masuk PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, kalau PTKIN itu, yang masuk ke PTKIN itu apa aja, yaitu ada UIN atau Universitas Islam Negeri, terus IAIN, ada Institut Agama Islam Negeri, terus ada STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Jadi di PTKIN itu punya sistem seleksi masuk sendiri ke PTKIN dan ada hashtag juga ayo kuliah di PTKIN, dan aku lagi mengikuti hashtag itu karena aku juga kuliah di PTKIN, yaitu IAIN Salatiga. Ya, walaupun di UIN itu bisa masuk menggunakan SNMPTN atau SBMPTN, tapi di video kali ini aku akan membahas khusus masuk ke UIN, IAIN, dan STAIN. Nah, kira-kira apa aja ya seleksi masuk yang bisa digunakan atau yang bisa kita ikuti untuk masuk ke PTKIN? Buat kamu yang penasaran, jangan lupa lanjut terus video ini, jangan di skip-skip, oke? Dan sebelum lanjut ke videonya, ayo subscribe dulu channel aku dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video-video dari aku, karena aku akan membagikan informasi-informasi yang pastinya bermanfaat untuk masa depan kamu. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar banyak yang tahu tentang informasi-informasi yang aku bagikan dan biar video ini lebih bermanfaat pastinya. Oke, langsung aja lanjut ke videonya. Yang pertama ada SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional PTKIN. Seperti namanya, yaitu SPAN PTKIN dilaksanakan secara nasional yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi kalau PTKIN itu kita ada di bawah Kementerian Agama ya guys. Kamu harus garis bawahi dulu dan kamu harus ketahui dulu. Nah, kamu harus ketahui kalau seleksi SPAN PTKIN ini tuh diikuti oleh seluruh PTKIN di Indonesia. Jadi buat kamu yang ada di Jawa, misalnya pengen ke Kalimantan, kuliah di Kalimantan, atau pengen ke Aceh, atau pengen ke ya kemanapun PTKIN yang kamu tuju, kamu bisa menggunakan seleksi SPAN PTKIN ini untuk ke sana. Dan SPAN PTKIN ini benar-benar mempertimbangkan prestasi akademik kamu. Jadi seperti SNMPTN, pakai raport ya SPAN PTKIN itu. Jadi kamu bisa langsung tanyain ke bagian sekolah kamu yang mengurusi tentang seleksi masuk siswanya untuk ke jenjang mahasiswa gitu ya. Dan buat kamu jangan khawatir karena panitia pelaksana SPAN PTKIN itu menerapkan PTKIN-nya tuh harus adil, harus transparan, dan gak ada diskriminatif atau misalnya orang dalam gitu ya. Ini mentang-mentang ini anaknya ini atau itu bisa masuk lewat jalur SPAN, tapi juga sama sekali ya. Karena di jalur SPAN ini benar-benar menggunakan nilai raport kamu dan prestasi kamu, dan PTKIN juga gak akan mencoreng nama mereka dari mungkin nilai buruk dari masyarakat gitu ya. Jadi PTKIN itu benar-benar menggunakan nilai kamu untuk menyaring calon mahasiswanya, dan PTKIN pun juga nggak mau kalau misalnya calon mahasiswanya itu nggak sesuai keinginan mereka gitu. PTKIN kan juga pengen punya mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi seperti kamu itu. Dan makanya buat kamu, siapkan nilai-nilai kamu, nilai raport kamu buat daftar di SPAN PTKIN biar masuk PTKIN yang kamu mau. Jangan salah juga, biaya dari SPAN PTKIN ini ditanggung oleh pemerintah loh. Jadi sayang banget buat kamu. Pokoknya ikutan nih, bener-bener yang pengen kuliah nih wajib banget ikutan ya. Wajib. Karena SPAN PTKIN itu menggunakan nilai raport, makanya yang pertama daftar itu sekolah atau madrasah kamu dulu. Jadi pertama tuh sekolah atau madrasah kamu tuh mendaftarkan siswa-siswanya, mendaftarkan dirinya, dan selanjutnya diikuti oleh siswa-siswanya gitu ya. Kalau sekolahnya udah terdaftar, maka siswa-siswanya nanti baru bisa daftar gitu. Jadi
tahapannya dari sekolah dulu, terus baru siswa-siswanya gitu ya. Jadi kamu harus follow up terus nih ke sekolahnya. Pak, gimana, bisa daftar SPAN PTKIN nggak? Udah daftarin sekolah ini ke SPAN PTKIN apa enggak gitu ya. Jangan lupa, jangan nunggu-nunggu terus biar nggak ketinggalan. Nanti kalau misalnya sekolah kamu mungkin nggak biasa daftarin ke SPAN PTKIN atau ke PTKIN gitu, nanti kamu udah nunggu ternyata kelewatan deh. Jadi follow up terus, tanya terus ke bagian sekolahnya. Jadi proses seleksinya itu aku bacain ya menurut urut-urutannya. Mulai dari pendaftaran sekolah meliputi pengisian dan verifikasi PDSS, lalu dilanjutkan dengan pendaftaran yang dilakukan oleh siswa, lalu proses seleksi. Saat proses seleksi ini kamu bisa tunggu dengan berdoa dan belajar untuk seleksi masuk yang berikutnya yang akan aku jelaskan di setelah ini. Dan misalnya kamu pengen ikut SBM juga ataupun seleksi yang lainnya juga, selagi kamu menunggu pengumuman ini bisa banget buat belajar. Jadi jangan lengah, maksudnya udah daftar ini terus aku yakin nih bakal keterima, jangan gitu juga. Kamu juga harus berusaha. Mungkin buat teman-teman yang misalnya mau bekerja ya, bisa lah gunain buat bekerja atau belajar, biar selanjutnya di tahap setelah pengumuman itu ada plan B yang siap kamu eksekusi. Nah, gimana, pastinya tertarik dong buat daftarin diri kamu ke SPAN PTKIN? Haruslah, kan udah didaftarin pemerintah, kamu udah punya nilai raport, ya pastilah cobalah daftar gitu ya, jangan sia-siakan kesempatan. Oh iya, SPAN PTKIN ini harus kamu ketahui hanya bisa diikuti oleh kelas 2 yang sekarang ini kelas 12. Jadi buat yang udah lulus, mohon maaf banget tuh nggak bisa ikut SPAN PTKIN karena kan udah nggak sekolah, jadi sekolahnya nggak bisa daftar itu ke panitia pelaksana SPAN PTKIN. Nah, yang kedua ada UMPTKIN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi, UMPTKIN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah proses seleksi masuk yang memiliki izin program studi di bawah koordinasi Direktorat PTKI Kementerian Agama Republik Indonesia, yang seleksinya itu dilaksanakan secara tertulis atau melalui ujian tulis yang dilaksanakan secara serempak nasional, secara bersama-sama secara nasional di Indonesia pastinya, yang diikuti oleh seluruh PTKIN. Nah, pelaksanaannya kan serempak tuh. Serempaknya itu biasanya tuh setelah pengumuman SPAN PTKIN ya, kayak tapi berbarengan gitu sama SBMPTN atau UTBK gitu ya. Jadi kayak teman-teman harus benar-benar persiapkan semuanya tuh saat menunggu-nunggu pengumuman SPAN PTKIN atau SNMPTN. Teman-teman bisa tuh buat belajar untuk ikut UMPTKIN. Dan biaya seleksinya ditanggung oleh peserta seleksi. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti UMPTKIN bisa nabung nih dari sekarang. Dan kalau tahun-tahun lalu itu biasanya biaya pendaftarannya itu sebesar Rp200.000. Dan mungkin tahun ini bisa aja sama, bisa aja berbeda karena belum ada pengumuman resmi dari panitia. Tapi teman-teman jangan khawatir, buat belajarnya teman-teman bisa klik channel aku dan di situ akan ada muncul video-video pembahasan soal UMPTKIN. Jadi teman-teman bisa tuh belajar dari video-video aku. Oke, lanjut, berbeda dengan SPAN PTKIN yang mungkin awalnya tuh didaftarkan oleh sekolah atau madrasah dulu. Nah, kalau UMPTKIN ini teman-teman bisa langsung daftar sendiri ke webnya UMPTKIN. Web UMPTKIN itu adalah www.umptkin.ac.id. Jadi teman-teman jangan sampai salah daftar ke web yang lain ya, karena web resmi UMPTKIN itu di situ. Nah, kenapa kalau daftar sendiri? Karena ya kalau setelah SPAN PTKIN itu UMPTKIN kan ujiannya pakai ujian tulis tuh. Nah, jadi teman-teman bisa daftar sendiri-sendiri. Nah, aku akan kasih gambaran proses pendaftaran di UMPTKIN tahun-tahun lalu. Jadi pertama itu kamu harus buka web umptkin.ac.id. Lalu kamu masuk ke bagian daftar atau ngisi formulir gitu. Setelah itu kamu akan dikasih SIP. Setelah kamu klik daftar, kamu akan dikasih SIP, yaitu slip instruksi pembayaran, untuk kamu gunakan bayar
bayar biaya pendaftaran gitu ya. Setelah kamu bayar, nanti bukti itu jangan sampai hilang, silahkan disimpan baik-baik dan digunakan untuk login atau melanjutkan pendaftaran ke jenjang berikutnya. Maksudnya pendaftaran ke tahap berikutnya gitu ya, seperti milih prodi, milih lokasi ujian, milih universitas, gitu-gitulah pokoknya. Nah, setelah itu kamu bisa lengkapin semuanya itu. Setelah itu kamu bisa nunggu kapan waktunya kamu ujian. Nah, setelah kamu nunggu kapan kamu ujian itu, kamu bisa belajar sambil belajar dan jangan lupa klik channel aku. Di situ ada pembahasan soal tahun lalu dan jangan lupa subscribe juga biar kamu gak ketinggalan video dan informasi-informasi yang aku berikan. Itulah dia UMPTKIN. Dan yang ketiga ada ujian mandiri. Jadi setiap PTKIN itu, masing-masing PTKIN itu pasti akan melaksanakan ujian mandiri. Jadi semua sistemnya, semua ketentuannya itu masing-masing PTKIN itu berbeda. Dari UIN, IAIN, dan STAIN itu akan berbeda-beda. IAIN ini dan IAIN itu akan berbeda juga. Tanggalnya pun juga berbeda, jadwalnya berbeda, soalnya dan pastinya berbeda gitu ya. Tapi kamu bisa mempelajari soal-soalnya itu dari soal-soal UMPTKIN. Jadi nggak jauh beda lah, maksudnya sistem penilaiannya tuh ya, hampir mirip juga, terus model-model soalnya itu juga hampir mirip juga gitu ya. Nah, biasanya ujian mandiri itu dilaksanakan setelah pengumuman UMPTKIN. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum lolos UMPTKIN itu bisa punya kesempatan untuk daftar ujian mandiri biar bisa masuk PTKIN yang kamu mau. Nah, kamu harus tahu kalau di PTKIN itu bukan hanya SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan ujian mandiri aja, tapi juga biasanya masing-masing PTKIN itu ada jalur khusus untuk tahfiz. Nah, buat anda yang tahfiz sangat beruntung sekali karena ya wasilah dari Quran itu sangat hebat banget ya. Masuk perguruan tinggi bisa pakai jalur itu, masya Allah banget lah pokoknya. Dan buat yang berprestasi juga bisa nih. Biasanya tuh minimal kalau nggak salah provinsi atau tingkat nasional, kamu bisa mendaftarkan di PTKIN itu dengan jalur khusus ya, karena kalau kalian berprestasi dan mungkin tahfiz juga gitu. Nah, biasanya juga ada PTKIN yang menerapkan sistem undangan. Jadi kalau sistem undangan itu misalnya kamu kenal di seseorang di PTKIN itu kayak gitu, nanti kamu bisa tanyain tuh ada jalur undangan atau enggak. Tapi biasanya itu ada di prodi tertentu, jadi nggak semua PTKIN itu prodinya menggunakan seleksi jalur undangan gitu maksudnya. Jadi ada jalur undangan, tapi biasanya juga pakai nilai rapor juga tuh kalau jalur undangan tuh kayak gitu. Kok tuh ya. Nah, itulah dia seleksi masuk yang bisa kamu tempuh untuk masuk ke PTKIN. Ayo kuliah di PTKIN. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sebelum selesai nih, buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya dan nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video dari aku. Dan silahkan komentar di bawah kamu pengen dibikinin video tentang apa. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar lebih bermanfaat lagi video ini. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.